Sistem pendidikan Indonesia belum mampu mencapai titik yang diinginkan untuk pelajar yang memiliki kemampuan bernalar atau berpikir kritis. Hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat, terutama para pelajar. Ada yang pro dan kontra, sehingga topik ini menjadi pembahasan yang tidak ada habisnya. Coba jelaskan ulang apa yang mau jelaskan tadi. Begini, sistem pendidikan Indonesia bisa dikatakan sudah cukup baik. Kenapa? Karena telah banyak prestasi yang diraih oleh para pelajar, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Saya setuju dengan Indah. Terbukti dari data, kita dapat mengambil contoh Universitas Hasanuddin, tempat kita menuntut ilmu sekarang. Sudah begitu banyak prestasi yang didapatkan, baik itu tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Salah satu contoh prestasi tingkat internasional yang baru-baru ini diraih oleh Matthew Kosuma dan kawan-kawan pada ajang The 2022 Youth International Science Fair dan berhasil meraih medali emas pada ajang tersebut. Ini membuktikan bahwa sistem pendidikan Indonesia sudah cukup baik karena terbukti kita mampu bersaing dengan negara lain. Begini Nadia, data itu belum bisa kita jadikan acuan karena itu hanya sekian persen saja dari banyaknya pelajar yang ada di Indonesia. Kalau mayoritasnya kita anggap itu belum bisa mencapai target yang kita inginkan, berarti memang ada yang salah dengan sistemnya. Nah, itu yang harus kita benahi di sini. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencetak manusia merdeka yang mampu memanusiakan manusia, atau dengan kata lain, output pendidikan harus mampu memunculkan manusia-manusia yang bisa mengembangkan masyarakatnya, dan tujuan pendidikan tersebut belum mampu terwujud melalui sistem pendidikan saat ini. Terus, apa yang salah dengan sistem pendidikan Indonesia saat ini? Jadi begini, ini pendapatku pendapat pribadiku tentang sistem pendidikan. Jadi kalau menurut saya itu, sebenarnya yang salah dalam sistem pendidikan kita itu adalah sistem belajar mengajarnya. Ini pengalaman saya dari SD, SMP, SMA. Saya lihat kebanyakan guru itu hanya mengajarkan tentang teori saja kepada murid-muridnya. Diajarkan teori ini itu, diajarkan tentang pelajaran ini itu, tapi yang masih kurang itu adalah prakteknya. Padahal dalam sistem belajar itu, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari. Nah, karena belajar itu sebenarnya, ini pandanganku, belajar itu kalau misalkan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari ke dalam kehidupan kita, itu yang sebenarnya masih kurang dalam sistem pendidikan, dan belum ada yang bisa untuk memperbaiki masalah itu. Kalau kau katakan itu benar, kenapa belum ada orang yang mampu merubah sistem itu? Jadi, kenapa belum ada yang dapat merubah sistem pendidikan kita? Karena menurutku, orang Indonesia itu lebih suka membenarkan kebiasaan daripada membiasakan kebenaran, sehingga kita terpaku pada sistem yang lama dan tidak mencoba untuk membuat inovasi yang baru. Nah, betul yang dikatakan sama Novel tadi. Sudah banyak contoh dari negara-negara maju seperti misalnya Finlandia, Singapura. Mereka itu sudah lebih maju dalam sistem pendidikan. Setidaknya lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia. Tapi kenapa kita tidak mau mencontoh itu? Ya, karena kita ini orang-orangnya sangat malas untuk membuat suatu perubahan. Kita sudah terpaku pada sistem yang lama, kita sudah terlalu nyaman sama sistem yang lama, sampai kita tidak mau untuk membuat perubahan-perubahan yang baru, yang sebenarnya sangat diperlukan kita sebagai pelajar untuk lebih maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, dari tadi saya menguping percakapan kalian. Tidak peduli mau itu sistem pendidikan yang lama ataupun yang baru, itu kembali lagi kepada kita sebagai pelajar, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kemudian jika kita hanya mengikuti sistem pendidikan tapi tidak ada effort atau usaha yang kita lakukan untuk membangun sistem pendidikan, maka itu akan berdampak bagi sistem pendidikan kita. Dan pendidikan sendiri memiliki benefit yang bisa diraih dan juga mencerdaskan bangsa ini.
Tapi kan Weh, yang mau kau bahas gitu, nggak ada habis-habisnya kalau kau bahas itu. Ayo, Mi, ada Mi dosen di kelas. Ada Mika? Ada Mi, ada Mi. Gimana, Nah, Mi? bilang di WA. Nah, itulah tadi ramalan singkat kami tentang kajian sistem pendidikan di Indonesia. Mohon maaf jika ada perkataan kami yang kurang berkenan. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih telah menonton drama singkat kami. Kesepian tanpa kekasih. Cakep nah. Saya ulang. Kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1. Kritis dalam bernalar, merdeka secara intelektual. Kelompok 8. The real solidarity and critical thinking.